Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tersangka pembunuhan dua wanita muda di Bogor, Jawa Barat dibekuk polisi. Tersangka mengaku telah melakukan pembunuhan berantai yang berjarak hanya 2 pekan. Tersangka bernama Muhammad Rian ditangkap aparat Polresta Bogor Kota di rumah kos-kosan di Depok, Jawa Barat. Dalam pengakuannya, tersangka mengaku telah melakukan pembunuhan berantai yang berjarak hanya 2 pekan. Kedua korban merupakan kenalannya di media sosial. Korban pertama bernama Deskia Putri yang mayatnya ditemukan di dalam kantong plastik di Tanah Sareal 25 Februari lalu. Kemudian tanggal 9 Maret, tersangka juga membunuh korban kedua dengan modus diajak kencan. Korban ditemukan di kawasan Mega Mendung. Kedua korban dibunuh dan diikat kedua tangannya. Dan bagaimana perkembangan terkini kasus pembunuhan berantai ini, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Baik, hingga saat ini Pak, apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap para korban? Baik, jadi di hari kedua kami melakukan penyidikan setelah pelaku berhasil kami tangkap kemarin. Hari ini kami melaksanakan tes DNA bagi si tersangka karena kami telah berhasil mengangkat DNA dari baju korban yang pertama. Dan untuk perkembangannya, kami juga masih melakukan pendeteksian atau rekam jejak digitalnya dari handphone tersangka karena ada beberapa fakta yang menunjukkan ada kemungkinan motif lain selain daripada untuk mengambil barang. Kami juga akan mendalami bahwa perilaku agresif dari tersangka ini tentunya bukan hanya karena narkoba. Pemakaian narkoba banyak, tetapi kan tidak semuanya melakukan pembunuhan. Gitu ya. Ataupun kalau dia hanya ingin mengambil barang, juga mungkin ada cara lain. Nah, tetapi dengan dua modus ini, di mana tersangka mencari kenalan secara random di media sosial, dan kebetulan juga bahwa tersangka ini kegiatannya adalah untuk berjualan secara online, sehingga mengerti betul bagaimana menggunakan media sosial, berkenalan dan sebagainya sampai dengan cara bujuk rayu untuk bisa mengajak korban ini bisa mengikuti sampai dengan di tempat lokasi penginapan. Kami ini adalah mungkin bisa agak jelas kali ya. Ini adalah foto rekaman CCTV bagaimana korban Alicia, ini korban kedua, ketika masuk ke sebuah penginapan, dan bagaimana cara si tersangka ini membawa tas ransel. Ini terlihat tas ransel ini digendong. Sehingga antara TKP pertama dan kedua memang cara mengikatnya sama, tempat eksekusinya sama, kemudian menekuk badan masukkan ke dalam tas itu sama. Hanya saja perbedaannya kalau yang pertama itu masih menggunakan plastik, tapi yang kedua sudah tidak. Nah, kami masih mendalami fakta-fakta lainnya untuk memperkuat daripada perilaku atau perbuatan tersangka ini. Begitu, Mbak. Baik, dengan adanya fakta-fakta yang ditemukan pihak kepolisian dan juga hingga saat ini memang motif yang belum bisa ditemukan, apakah kemudian ada kemungkinan bahwa tersangka ini mengalami gangguan jiwa, Pak? Ke depan kami akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Tetapi secara umum, bahwa tersangka sanggup menjelaskan secara sistematis, mengerti apa yang dilakukannya,
mengerti juga apa resiko hukumnya. Sehingga secara pertanggungjawaban pidana, tersangka bisa kita lakukan penjeratan pidana. Dan terkait dengan perilaku agresifnya tentunya itu masalah yang berbeda. Tapi menjadi satu rangkaian, kami akan lakukan pemeriksaan secara kejiwaan, termasuk apakah ada faktor-faktor yang pencetus, ya, mungkin pemacunya sudah ada, dia narkoba, mungkin ada faktor pemicunya, apakah ada yang memicu emosinya terhadap korban. Nah, ini semuanya masih kami dalami. Baik, Pak Susetyo, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar bahwa motif pelaku ini adalah alasannya karena dia benci terhadap wanita, sehingga ini adalah salah satu bentuk cara untuk membalas dendam, seperti itu, Pak? Baik, keterangan tersangka saat ini terkait dengan motif itu adalah mengambil barang. Di TKP pertama, ya, di TKP pertama atas nama DP ini, Diska Putri ini barangnya jelas diambil adalah handphone, juga kalung emas yang sudah berhasil kami temukan. Kalau untuk tersangka kedua, handphonenya terkorban ini, korban yang kedua, itu handphonenya belum sempat dijual. Sehingga masih ada di tangan si tersangka. Kalau dengan motif bahwa dia tidak suka wanita dan sebagainya, tentunya kami butuhkan fakta-fakta lain, karena itu baru satu keterangan dari tersangka. Harus kami kuatkan dengan saksi-saksi secara saintifik, apakah nanti dengan kejiwaan dan sebagainya. Tentu kami harus pendalaman juga, termasuk apakah ada hubungan dengan teman-teman wanita sebelumnya, karena ini kan usia 21 tahun, berarti tamat SMA baru 2 tahun yang lalu, kurang lebih. Nah, ini masih kami akan mendalami lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Susetyo telah bergabung bersama kami di Ragam Perkara.